Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muntasir. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, jurusan Tarbiyah dan Keguruan. Saya ingin membahas tentang adab sesama dan lingkungan. Baik, pendahuluan. Di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang semakin cepat, nilai-nilai adab sebagai bentuk kesopanan, etika dan perilaku baik mulai menghadapi tantangan tersendiri. Perkembangan teknologi informasi, perubahan gaya hidup dan individualisme yang semakin menonjol telah menggeser fokus masyarakat dari pentingnya nilai-nilai moral tradisional. Padahal adab merupakan fondasi penting dalam membangun hubungan sosial yang harmonis serta menciptakan keseimbangan antara manusia dan lingkungan sekitarnya. Adab kepada sesama. Adab kepada sesama merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan seorang Muslim yang mencerminkan nilai kesopanan, empati dan saling menghormati dalam interaksi sosial. Yang kedua, ada adab kepada saudara. Adab kepada saudara merupakan manifestasi nyata dari nilai persaudaraan dalam Islam yang menekankan pentingnya kasih sayang, saling menghormati dan kepedulian dalam setiap interaksi. Dalam kehidupan sehari-hari, seorang Muslim diharapkan selalu menampilkan sikap yang lembut dan penuh empati ketika berkomunikasi dengan saudara seimannya. Dan yang ketiga, adab kepada tetangga. Adab kepada tetangga adalah bagian penting dari ajaran Islam yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menghormati tetangga, tidak mengganggu, saling membantu, menjaga rahasia dan menjalin silaturahmi adalah beberapa bentuk adab yang harus dijaga dalam adab kepada tetangga. Dan selanjutnya, adab kepada lingkungan. Adab kepada lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab manusia sebagai penghuni bumi dengan menjaga kebersihan, menghemat sumber daya, menghindari polusi dan melestarikan flora serta fauna. Kita dapat memastikan lingkungan tetap lestari dan dapat dinikmati oleh generasi yang akan mendatang. Selanjutnya, perintah Allah untuk menjaga lingkungan. Perintah Allah untuk menjaga lingkungan merupakan salah satu bentuk tanggungjawab manusia sebagai khalifah di bumi. Dalam Islam, lingkungan dipandang sebagai amanah yang harus dijaga kelestariannya agar tetap memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Ada dalam Al-Quran beberapa surah. Yang pertama dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30, manusia sebagai khalifah di bumi. Yang kedua ada Quran surah Al-A'raf ayat 56 yang menjelaskan larangan merusak bumi setelah diciptakan dalam keadaan baik. Dan yang ketiga Quran surah Ad-Dariyat ayat 47 sampai 49 yang menjelaskan Allah menciptakan segala sesuatu dengan keseimbangan. Dan yang keempat, kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, manusia sebagai khalifah dalam menjaga lingkungan. Dalam Islam, manusia memiliki kedudukan istimewa sebagai khalifah, pemimpin di bumi yang bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola lingkungan. Konsep ini bukan hanya sekadar hak untuk memanfaatkan alam, tetapi juga merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab agar bumi tetap lestari dan dapat digunakan oleh generasi yang akan datang. Ada berbagai tanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Yang pertama, tanggungjawab
menjaga keseimbangan alam. Dan yang kedua, larangan membuat kerusakan ataupun pencemaran, deforestasi, ekspoliasi berlebihan, dan menanam pohon sebagai bentuk ibadah ataupun menghindari pemborosan sumber daya. Kesimpulan dari judul saya tersebut, adab kepada sesama dan lingkungan merupakan ajaran penting dalam Islam yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adab kepada sesama mencerminkan nilai kesopanan, empati, dan penghormatan yang membangun hubungan sosial dan harmonis, baik dengan persaudaraan, tetangga maupun masyarakat luas. Sementara itu, adab terhadap lingkungan mencerminkan bahawa tanggungjawab manusia sebagai khalifah di bumi untuk menjaga keseimbangan alam, menghindari pencemaran serta menggunakan sumber daya dengan bijak. Islam menegaskan bahawa menjaga hubungan baik dengan sesama dan melestarikan lingkungan bukan hanya sebuah kewajiban sosial tetapi juga bagian dari keimanan yang mendatangkan keberkahan. Dengan menerapkan nilai-nilai adab ini, manusia dapat menciptakan kehidupan yang lebih damai, harmonis dan berkelanjutan bagi generasi yang akan datang. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.